kami terangkat kepadamu. Kami mau meneduhkan diri kami mau menerima firman-Mu. Biar teduhkanlah hati kami Tuhan dari semua aktivitas kesibukan, bahkan apapun, biar kami fokus akan firman-Mu. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan. Perkataan manusia terbatas, tapi firman-Mu bekerja dahsyat dan luar biasa. Roh-Mu mampu menghiburkan dan menguatkan, jauh melampaui segala yang bisa kami pikirkan. Biarlah Roh-Mu bekerja. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mendidik kami, mengajar kami, bahkan menghibur kami dan memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Saudara, buka Alkitab kita. Yesaya pasal 66. Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat? Yesaya 66 ayat 13. Yang bawa smartphone silakan dibuka, yang tidak bawa dengar. Saya akan baca. Yang lupa juga nggak apa-apa. Mau dibilang apa? Dengar firman dan diberkati. Amin. Yesaya 66 ayat 13. Baca bersama saya. 1, 2, 3. Seperti seorang dihiburkan ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihiburkan di Yerusalem. Saudara-saudara, ditinggal oleh orang yang kita kasihi itu menyedihkan. 13 tahun lalu mama saya pergi, tapi hari ini, sampai hari ini kalau ingat itu, air mata pasti mengalir. Saya paling suka dan saya dulu paling senang kalau Pak Peter itu suruh saya khotbah di Mother's Day. Saya paling suka. Sepertinya kayaknya saya memang punya talenta gitu di situ kalau bicara yang sedih-sedih gitu. Ya itu terurai atau air mata mengalir. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Ada seorang pria, keluarganya dipanggil pulang secara tragis. Kakak dan keponakannya meninggal seketika. Waktu saya coba hiburkan dia, saya ingat kalau mau berjumpa dengan menghadapi orang yang berduka, jangan banyak bicara. Itu kata kunci pertama. Jangan banyak kasih nasihat. Mereka nggak perlu nasihat. Mereka sedang sedih. Jadi saya ingat itu. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma diam. Saya duduk di sampingnya. Cukup lama. Dia sedih. Dia nangis. Dia bilang gini. Tapi dia masih kenal saya Pak Pendeta ya. Dia nggak panggil gua elu gitu. Dia masih kenal saya Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, mulai hari ini saya nggak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus. Saya juga nggak khotbahin dia. Oh, nggak boleh begitu. Nggak harus begitu. Nah, saya diam. Saya cuma senyum. Saya diam. Ya lalu singkat cerita ya, saya cuma pulang. Saya ajak berdoa, dia mau. Saya pulang. Saya tinggal pulang begitu. Lalu ya memang waktu. Dia perlu waktu untuk pulih. Jadi saudara-saudara, saya bisa sedikit saya bisa merasakan ketika orang yang kita kasih itu dipanggil pulang adalah sebuah kesedihan. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus mengerti air mata kita. Itu poin yang dahsyat. Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan yang kaku, yang strict begitu, yang tegas, yang keras, bukan. Hatinya lembut, dan tidak ada orang yang selembut hatinya Tuhan. Dia tahu kesusahanmu, dan itu yang juga menghiburkan saya ketika saya mengalami peristiwa 13 tahun lalu. Ketika orang tua saya dipanggil pulang, mama saya dipanggil pulang, saya tahu dia mengerti air mata saya. Dan demikian juga buat kita sore hari ini. Buat Ibu Sri, buat gereja Tuhan, ALBC, dengar firman Tuhan. Tuhan akan menghiburkan seperti seseorang yang dihiburkan oleh ibunya, kata Nabi Yesaya. Saya berpikir, kenapa ya? Kenapa Tuhan pakai perumpamaan seorang ibu? Luar biasa. Kasihnya ibu itu dipakai oleh Nabi Yesaya untuk menceritakan bagaimana Allah yang sempurna itu bisa menghiburkan engkau yang berduka. Seperti seorang ibu yang menghiburkan anaknya. Saudara-saudara, dalam dekapan ibu kita tenang. Ya. Kalau ada susah, ada sedih, ada kecewa, ketika ibu datang dan mendekat, kita rasa tenang. Ya, kita semua anak di sini. Kita tahu bagaimana ketika ibu menenangkan kita.
Ada seorang supir, saya kenal dia. Satu hari dia terpilih sebagai salah seorang yang akan dites sebagai supir teladan se-Indonesia. Jadi mereka ditempatkan di sebuah asrama, dilatih seperti militer. Ini supir, ada supir mikrolet, ada supir ojek, ada supir beca, supir bajai, ada supir mikrolet, supir bis, supir metro mini. Kalau Bapak Ibu orang Jakarta, supir Kopaja. Di antara semua supir itu ada 101 yang saya kenal. Dia cerita sama saya, kami itu dibuat di sebuah barak, kami itu dikasih pakaian seperti militer, kepala kami digundulin. Dalam hati saya, mudah-mudahan aja lu diangkat jadi tentara gitu. Tapi tetap supir dia tetap supir mikrolet. Saya kenal dia supir mikrolet. Tahu mikrolet ya? Di Jakarta itu mikrolet, di Tanah Abang Senen itu, wah dia mikrolet mukanya gagah. Lalu dia cerita begini, pada suatu malam ketika barak, kami tidur di barak, semua lampu dimatikan. Ketika di tengah malam tiba-tiba terdengar bunyi seperti bom gitu, buar gitu, untuk membangunkan para supir ini untuk siap gitu. Ketika bom itu meledak, semua semua supir dalam barak itu harus lari keluar untuk siap begitu ya, untuk siap. Dan dia hanya pakai pakaian kalau ini saja yang sedikit begitu, dia lari tunggang langgang tapi sambil berteriak begini, teriak dia, Ma, tolong. Padahal itu bapak-bapak saya tahu punya anak 2. Saya kenal dia. Dia punya anak 2, badannya kekar, sterek, badannya kekar gitu, bodinya massal begitu. Tapi ketika dia dengar bunyi bom dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, baraknya gelap, dia nggak tahu harus berteriak apa, dia nggak tahu harus berbuat apa, yang dia teriakkan satu, Ma, tolong. Padahal maknya udah di surga. Saya kenal maknya. Kebetulan saya kenal juga maknya. Saudara-saudara, seperti seorang mama yang menghiburkan. Dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus mengerti kesusahanmu. Tuhan Yesus mengerti air matamu. Engkau tidak berjuang sendiri. Engkau tidak melalui penderitaanmu seorang diri. Seperti seseorang yang dihiburkan ibunya, demikianlah Allah menghiburkan anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Seperti saudara ingat kembalilah, refresh kembali bagaimana ibu menimang kita. Luar biasa ya, gak lama sih kita ditimbang sama ibu kita, mungkin 2-3 tahunan, tapi selamanya katanya, tapi selamanya kita ada di hatinya. Betul ya, kalau ingat ibu, aduh langsung langsung melo, ya kan? Betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, poin yang pertama, Tuhan akan menghiburkan kita seperti seseorang yang dihiburkan oleh ibunya. Demikian aku menghiburkan engkau dan aku menghiburkan engkau Yerusalem, kata Allah kepada Nabi Yesaya. Sebuah nubuatan ketika orang-orang Israel dalam pembuangan dihukum karena pemberontakannya, namun kasih Allah besar seperti seorang ibu yang menghibur bangsa yang sedang sedih, yang sedang luka, yang sedang kecewa, yang sedang susah. Tuhan hiburkan, dan Tuhan berjanji penghiburan seperti seseorang yang didekat, yang dipeluk, yang disayangi, yang dihibur oleh ibunya. Demikian kita memperoleh penghiburan. Yang kedua, saya mau mengajak saudara buka 2 ayat lagi. Yang kedua itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 32. Lukas 23 ayat 32. Lukas pasal 23 ayat 32. Lukas 23 ayat 32. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama sekali lagi. Lukas pasal 23 ayat 32. 1, 2, 3. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Waktu Yesus mau disalibkan, bersamaan dengan Yesus juga sudah dijatuhi hukuman 2 orang penjahat. Yang ini memang penjahat betul. Mereka, ayat lain berkata penyamun, penjahat yang betul-betul memang kriminal, yang melakukan hal-hal yang jahat. Dosa itu sih nggak mengenal dosa yang besar atau yang kecil ya, semua dosa sama di mata Tuhan. Dan dosa tidak bisa membawa kita masuk kepada sorga, tidak. Jadi nggak ada istilah dosa besar, dosa kecil, enggak. Cuma Alkitab ini menceritakan bahwa ini 2 penjahat kelas kakap istilahnya saja, yang di mata hukum dunia, yang di mata hukum Romawi, ini
ini hukumannya adalah hukuman mati. Nggak kebetulan saudara-saudara, mereka dihukum mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya mau cerita ini bagian ini yang paling penting. Saudara tahu, waktu mereka terpaku di kayu salib kiri dan kanan, ayat selanjutnya menceritakan yang seorang itu mencemooh, yang seorang itu menghujat, bukankah engkau anak Allah? Selamatkanlah dirimu dan selamatkan juga kita dong. Kira-kira dia bilang begitu. Lalu yang di sebelahnya lagi berkata, hei, kenapa berkata demikian? Kita ini dihukum karena memang kesalahan kita. Kita layak dihukum. Tapi orang ini tidak ada kesalahan dalam dia. Saudara coba lihat ayat selanjutnya. Masih di pasal 32 tadi. Ayat selanjutnya waktu Yesus disalibkan, ada perkataan itu. Lalu orang yang berkata tadi, orang yang mengherdik temannya itu yang bilang, kita di sini dihukum karena memang salah kita, tapi orang ini tidak ada kesalahan padanya. Ada ayatnya? Saudara lihat ayat berapa di situ? Nah, saudara, akhirnya orang itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Betul nggak ayat itu? Ayat itu bilang gitu nggak? Tolong dibacain gimana ayat? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Terus Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. saudara-saudara, agak berat memang ketika kita ditinggal oleh keluarga kita. Tapi keluarga itu yang kita kenal itu tidak terang-terangan adalah orang Kristen. Nah, di sini nih, ini landasannya, dan akan saya bicara sedikit banyak di bagian ini. Ini yang disebut perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu sifatnya pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan menjamah seseorang dan seseorang itu merespon Tuhan itu sifatnya pribadi. Ada dua orang di sisi Yesus, yang seseorang mencemooh dan yang lain percaya sama Yesus. Yang percaya sama Yesus tidak punya kesempatan untuk hidup barang sehari pun untuk dibaptis atau untuk kebaktian ke gereja. Nggak ada kesempatan. Dia harus menjalani hukuman matinya saat itu. Tapi Yesus berkata, dengar baik-baik, sekarang juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini yang mau saya sebut perjumpaan dengan Tuhan yang sifatnya pribadi. Kita nggak bisa menghakimi, saudara-saudara, orang yang kelihatannya dia nggak pergi bergereja. Yang saya tahu dia tuh bukan orang Kristen. Lalu ketika dia mati, saya nggak boleh dengan bergegabah berkata, nerakalah bagiannya. Bukan, nggak begitu. Sorga itu mutlak haknya Tuhan. Alkitab memang mencatat, orang yang percaya kepadanya pasti selamat. Tapi perjumpaan dengan Tuhan ini sifatnya pribadi. Dan ketika seseorang merespon Tuhan yang sifatnya pribadi, itu pun untuk keselamatan itu pun diberikan kepadanya. Saya kasih contoh sederhana sekali. Saudara ingat Saulus? Dia adalah seorang penganiaya, bahkan Alkitab mencatat dia pembunuh. Waktu Stefanus ada dirajam, dia ada di situ. Dan dia kerjaannya memang mau menangkapi, membunuhi orang-orang Kristen. Dia dapat surat sakti dari Mahkamah Agama. Waktu perjalanannya masuk menuju kota Damsik, Tuhan menjumpainya secara pribadi. Waktu dia merespon Tuhan, itulah perjumpaannya dengan Tuhan. Responnya hanya dua, dia mau terima atau dia tidak terima. Nah, Rasul Paulus itu punya cerita yang lain. Dia diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Betul? Akhirnya perjalanannya memberkati gereja Tuhan, dan dialah salah seorang penulis Injil Perjanjian Baru yang paling banyak. Surat-surat dalam Perjanjian Baru mostly seperti 3/4 itu tulisannya Rasul Paulus. Padahal perjumpaannya dengan Tuhan sama. Dia orang yang tidak kenal Tuhan, dia orang yang memusuhi Tuhan, tetapi ketika Tuhan menjumpai dia dan dia merespon, dan Tuhan beri dia kesempatan, dan Tuhan memberkati dia, memakai dia. Ini loh yang mau saya katakan, kita nggak boleh dengan gegabah berkata, orang ini nggak pantas masuk surga, saya pantas masuk surga. Memangnya surga milik saya? Enggak, surga miliknya Tuhan.
Dan Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak mengerti kapan seseorang itu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan yang saya maksudkan tadi. Ketika dia merespon dan percaya kepada Tuhan, dia miliknya Tuhan. Ini contohnya, ini yang dikisahkan dalam Lukas pasal 23 tadi. Waktu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia layak disalib karena kejahatannya. Dia belum pernah pergi ke gereja dan belum ada baptisan saat itu. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus hanya bilang sama dia, perjumpaanmu dengan aku dan responmu yang percaya kepadaku, itu yang membuat engkau selamat. Jadi saudara-saudara, di sini loh, ini landasan teologianya, ini landasan Alkitabnya. Kenapa kita juga menghargai mereka yang meninggal, yang kita tahu bukan orang Kristen. Mungkin sebagian orang akan bertanya, Pak, kenapa perlu kita bikin ibadah atau apa? Kan bukan orang Kristen yang kita tahu. Betul, mungkin kita melihatnya dalam sisi ini, bukan seperti kita yang sempat bergereja, seperti kita yang sempat dibaptis, seperti kita yang sempat melayani. Namun perjumpaan dengan Tuhan, ini yang saya katakan yang sifatnya pribadi, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan itu mutlak kedaulatannya Tuhan. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, jangan mentang-mentang, itu maksud saya. Jangan mentang-mentang saudara jemaat ALBC, saya pasti masuk surga. Amin saudara? Pasti sih, kalau itu memang Alkitab bilang. Bukan karena saya gembalanya ya, bukan ya. Kita percaya kepada Yesus pasti masuk surga, betul? Tapi jangan kita lihat orang di sana yang mungkin belum sempat bergereja dan kita katakan ini calon-calon penghuni neraka. Enggak begitu. Enggak begitu menilai. Sebab surga adalah kedaulatannya Tuhan. Maaf, kalau di Indonesia saya nggak bermaksud menghina. Ada banyak, bukan hanya dari agama Muslim, dari agama Kristen juga ada banyak yang mabuk agama. Yang mereka pikir mereka lah yang pegang kunci surga. Seolah-olah sayalah yang punya surga. Kalau orang itu tidak beraliran seperti gereja saya, dia sesat. Ada loh dalam kekristenan seperti itu. Kalau seseorang tidak beribadah seperti saya beribadah kepada Tuhan Yesus dengan model saya, kita anggap sesat. Ini yang perlu kita sadari, ada begitu banyak ajaran tentu. Tapi ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaannya itu bersifat pribadi, maka keselamatannya pun itu urusannya Tuhan. Bukan tugas kita menghakimi, bukan tugas kita menghakimi. Jadi apa maknanya kita laksanakan ibadah penghiburan ini? Kita menghargai dan kita mendukung keluarga kita, Ibu Sri yang ditinggal pergi oleh adiknya Ani, dan kita berharap dia punya perjumpaan. Tadi dia cerita dia bawa ke gereja, dia sempat bawa ke gereja, luar biasa. Orang-orang tidak pernah percaya kalau Saulus itu bertobat. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul, waktu dia berusaha menggabungkan diri kepada orang Kristen di Yerusalem, dia diusir, dia ditolak, pintu ditutup. Karena Saulus sangat terkenal orang jahat, dan orang kenal siapa dia. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan, itu urusannya Tuhan. Dan Tuhan yang mengubahkan dia. Perjumpaannya dengan Tuhan, itu yang mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Gak boleh seorang pun menghakimi. Bahkan Ananias, kepala para rasul di Yerusalem pun ditegur Tuhan, pergi ke sana, doakan dia hambaku, kata Tuhan. Dia bilang, Tuhan, I know that guy, kira-kira begitu, saya tahu dia, kenapa saya disuruh Tuhan. Tuhan cuma bilang, pergi, urapi dia hambaku. Saudara baca ayat selanjutnya. Jadi saudara-saudara, ini landasannya. Biarlah kita terus mendukung dan menghargai orang-orang yang belum kelihatan secara nyata bergereja. Saudara-saudara, ada banyak loh, kalau saudara pernah dengar, orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi dia belum punya kesempatan untuk membuktikan imannya. Dan saya percaya Tuhan melihat hati, gitu ya. Jadi bukan bagian kita untuk menghakimi. Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita buka 1 Tesalonika. Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayatnya pendek sekali, kita baca 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Saudara-saudara,
punya keluarga yang belum kenal Tuhan itu sesuatu yang gak mudah. Kalau saudara punya abang, punya adik, punya paman, punya kakek, semuanya orang Kristen, itu kayaknya katakanlah kayaknya semua enak-enak saja. Tapi ketika saudara faktanya dalam kenyataan saudara menghadapi keluarga yang belum kenal Tuhan, itu nggak mudah. Saudara ngerti nggak apa yang saya maksud ya? Saudara ngerti maksud saya ya? Nggak mudah. Iman yang berbeda nggak mudah. Saya menyadari, apalagi ketika seperti ini, air mata mengalir, hati mungkin berpikir, Tuhan dia kemana ya? Ke surga atau kemana ya? Pasti berpikir begitu. Bu Sri, firman Tuhan hanya mengingatkan kita, surga itu kedaulatannya Tuhan. Ya, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia milik Tuhan, gitu ya. Jadi bukan bagian kita untuk menghakimi Alkitab. Bagian kita tuh ini. Bagian kita itu gini ya. Ayat bagian yang ketiga, yaitu tetaplah berdoa. Nggak mudah saya tahu, tapi tetaplah berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Kalau saudara punya keluarga yang belum kenal Tuhan, adalah beban kita. Tuhan, biarlah mereka percaya sama Tuhan. Nggak mudah memang. Saudara mungkin berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun saudara telah doakan. Tapi tetaplah berdoa. Karena ketika kita berdoa, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan dulu kita expect, kita menduga tentang hasilnya. Tapi ketika engkau berdoa, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan dulu berpikir tentang hasil. Jangan, itu urusannya Tuhan. Ketika engkau berlutut dan mendoakan seseorang, apalagi keluargamu yang belum kenal Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Masakan Tuhan tidak bertindak. Mungkin 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun engkau belum dapat jawabannya. Dan jangan saudara-saudara jangan kecewa kalau kau belum lihat jawaban. Jangan kecewa kalau kau belum terima doamu ketika kau mendoakan, dan teruslah berdoa. Kalau ada suami yang nyebelin, istri-istri perlu doakan apa enggak? Boleh dijawab, tolong dijawab. Kalau ada suami-suami yang nyebelin, hai istri-istri, perlu didoakan atau tidak? Atau perlu dibina? Atau perlu dibinasakan? Jangan dong Pak, dia kan cuma satu-satunya, yang ada perlu dilestarikan. Karena cuma dia satu-satunya. Betul nggak? Dengerin Bapak Ibu, dengerin firman Tuhan. Mungkin kau belum dapat jawabannya. Suamimu kok masih tetap suka marah. Kemarin baik, seminggu baik, 2 minggu baik karena mungkin baru dapat gajian. Kok sekarang lagi angot, marah lagi. Berhenti nggak kita doain dia? Berhenti nggak? Berhenti aja. Berhenti aja Pak, sekaligus berhentiin aja orangnya. Panggil aja pulang Tuhan. Oh Tuhan kalau boleh panggil dia. Jangan saudara ya. Karena doanya seperti itu. Dengar baik-baik firman Tuhan, tetaplah berdoa, kata Rasul Paulus. Jangan berhenti. Hasil itu urusannya Tuhan. Dengerin. Hasil itu urusannya Tuhan, tapi tetaplah berdoa. Itu bagianmu. Ketika engkau berdoa, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara ya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. George Muller, ini hamba Tuhan yang hidup di Inggris tahun 18-an. Dia adalah seorang pastor dan juga bapak anak yatim piatu. Kalau saudara tahu sekarang apa orphanage ya, yang yatim piatu gitu. Dia adalah bapaknya George Muller, pendeta. Dan dia punya 5.000 lebih orang anak asuh yang ditinggal orang tuanya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan di Inggris pada masanya. Yang mau saya ceritakan tuh begini. Pada suatu hari dia bilang begini. Dia kenal seorang teman yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Temannya itu punya seorang anak laki-laki, bapak dan anak laki-laki. Temannya George Muller. Lalu George Muller itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin temanku ini percaya sama Tuhan. Juga anaknya yang laki-laki, bukan hanya temanku, tetapi anak temanku. Dia mulai berdoa. Doanya George Muller ini luar biasa. Banyak kisah yang kalau saudara baca, banyak kisah di mana Tuhan itu memberkati panti asuhannya sampai begitu besar, sampai menginspirasi banyak orang untuk juga
buka panti asuhan, dan banyak mujizat terjadi dalam peristiwa-peristiwa dalam pengalaman hidupnya. Tapi satu yang menarik itu begini, waktu dia doakan sahabatnya sampai 5 tahun, sahabatnya nggak bertobat-tobat juga. 10 tahun bertobat nggak kira-kira? Naik 15 tahun bertobat nggak temannya? Oke, saya naik 20 tahun, naik nggak? Udah kali ya, udah berapa? Kalau nggak dia yang bertobat, saya yang bertobat. Kalau dia nggak bertobat juga, saya yang bertobat, saya nggak mau doa lagi. Atau begitu? Enggak. 30 tahun? Enggak. 35 tahun? Enggak. 40 tahun? Enggak. Sampai kematian George Muller, temannya itu 40 tahun lebih didoakan, enggak bertobat. Tapi dengar, waktu pemakamannya George Muller, waktu dimakamkan, sahabatnya ini yang bukan anak Tuhan datang ke pemakaman itu. Diturunkanlah ini mayat George Muller ke tanah, dan berkhotbahlah seorang pendeta memberitakan firman tentang kematian, tentang kematian. Dan disitulah sahabat George Muller itu setelah 40 tahun dia percaya sama Tuhan. Maksud saya begini, jangan menyerah. Bahkan sampai George Muller pergi, dia nggak lihat dengan mata. Kalau dia mau komplain sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? 40 tahun, saya mungkin sebentar lagi udah nggak kuat. Saya bener-bener dia pergi dan temannya nggak percaya. Tapi Tuhan ajaib, dan tidak ada yang sukar buat dia, dan tidak ada yang mustahil buat dia. Justru temannya bertobat di ibadah pemakaman. Dari situ saya belajar, di ibadah pemakaman itu Tuhan bisa mudah tangkap jiwa. Ya. Jadi waktu orang itu datang, dia dengar dan dia bertobat. Seminggu kemudian, menurut catatan biografinya itu, seminggu kemudian si anak dari sahabat itu pun datang sama Tuhan. Maksud saya menceritakan ini adalah poinnya, jangan berhenti saudara. Kalau kau sedang menggumuli sesuatu, sedang mendoakan sesuatu, keluarga yang belum kenal Tuhan atau apapun yang kau doakan sekarang, kau belum lihat jawabannya, jangan berhenti, tetaplah berdoa. Jangan putus asa, tetaplah berdoa sampai Tuhan melakukan